Beberapa yang menyatakan kalau kompas mereka di sana itu berputar-putar tanpa arah dan sangat kencang. Misteri, sejarah, mitologi, Peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas misteri segitiga Bermuda yang hingga saat ini belum terpecahkan. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Simak ceritaku sampai habis ya. Nama segitiga Bermuda ini pertama kali digunakan atau dinamakan oleh seorang penulis dari Amerika, yaitu Vincent Geddes, yang menggambarkan sebuah kawasan di Laut Atlantik di lepas pantai Florida yang berbentuk segitiga. Area itu juga sering disebut sebagai segitiga setan, sehingga sering dibahas di film-film, di sebuah buku, sebuah majalah, koran, dan lain-lain sebagainya. Kisah tentang segitiga Bermuda ini teman-teman sudah ada sejak tahun 1950-an, saat pertama kali muncul tentang misteri segitiga Bermuda ini di majalah Amerika Argosy pada bulan Agustus tahun 1964, yaitu kalau dihitung sampai saat ini sudah 61 tahun lamanya. Dalam buku Vincent Geddes menjelaskan wilayah di Samudra Atlantik yang menjadi saksi sebuah transport udara dan juga transport laut hilang secara misterius. Ya, bahkan hilangnya pesawat dan kapal itu tanpa jejak sama sekali, sehingga wilayah segitiga Bermuda ini dianggap paling berbahaya di dunia karena arus lautnya itu begitu sangat kuat. Ombak di sana itu sangat besar banget teman-teman, yang dapat menciptakan badai yang begitu dahsyat, bahkan menciptakan pusaran air yang begitu sangat besar. Bisa disebut dengan pusaran air raksasa. Cuaca di wilayah segitiga Bermuda itu juga sangat ekstrim. Anginnya itu begitu sangat kencang. Perubahan cuaca di segitiga Bermuda itu juga bisa berubah dalam waktu beberapa menit. Ya, misalnya nih ya, orang-orang melihat cuaca di sana itu cerah. Namun kalau sudah sampai di sana tiba-tiba mendung, langsung badai, hujan deras, dan ombak begitu sangat tinggi. Belum juga kalau semua itu berdatangan dan menyebabkan sebuah kecelakaan, bahkan membuat sebuah fenomena yang sangat mengerikan. Belum lagi di laut segitiga Bermuda itu terdapat sebuah gas metana. Jadi kalau ada apa-apa gitu, misalnya seperti kapal lewat, mereka juga akan dalam sekejap hilang atau tenggelam. Begitu juga dengan pesawat. Kalau melintasi kawasan segitiga itu pada cuaca buruk, pasti akan seperti terisap ke dalam pusaran air atau pusaran angin, seperti angin topan atau angin apa gitu. Pokoknya angin laut lah yang sangat mengerikan, dan masuk ke dalamnya hingga ke dasar laut. Karena sudah ada buktinya, para penyelam di berbagai negara menyelam di segitiga Bermuda itu, mereka mendapati begitu banyak bukti-bukti ditemukan sudah nggak utuh lagi di dasar laut segitiga Bermuda itu. Namun banyak juga yang menyatakan hilang kontak, dan setelah dicari bangkainya itu nggak ada, jejaknya itu nggak ada, bagaikan ditelan bumi. Setelah dihitung-hitung dan dicatat, ada 80 kendaraan teman-teman, entah itu pesawat, entah itu kapal, yang berakhir di sana. Awalnya itu mereka itu lancar-lancar aja berangkat melintasi kawasan itu. Namun setelah mereka sudah mendekat, perubahan cuacanya itu begitu cepat dan tiba-tiba hilang kontak. Diperkirakan setiap kendaraan itu terdapat atau terdiri dari ratusan orang. Ya, bahkan tercatat ya ada 300 penumpang. Dikabarkan sudah nggak ada gitu loh. Apalagi yang membuat orang itu bertanya-tanya, bangkai kapal atau pesawat itu nggak ditemukan gitu loh. Sehingga mereka itu bertanya, itu kemana? Kalau yang lain itu sebelumnya, kecelakaan sebelumnya itu ya, entah itu dari pesawat kecil, dari kapal kecil, mereka itu ada semua di dasar laut. Walaupun sudah berkeping-keping, tapi dapat terdeteksi. Selain itu teman-teman,
di kawasan itu, dan juga karena hilangnya pesawat atau kapal secara misterius tanpa ada jejaknya. Orang-orang di sana juga mengaitkan hal itu dengan hal gaib. Ada juga yang menyatakan kalau mereka itu disembunyikan hantu laut. Bahkan ada yang bilang kalau mereka itu dimangsa oleh monster laut. Jadi sama kendaraan-kendaraannya itu diambil, sehingga mereka itu nggak ada jejaknya. Dan ada juga yang menyatakan kalau mereka melintasi kawasan segitiga Bermuda itu, namun mereka langsung berada di dunia lain gitu. Mereka langsung masuk atau berada di dunia gaib. Dan mereka yang terperangkap di dunia gaib nggak akan bisa kembali lagi. Walaupun ada yang mengatakan kalau misalkan mereka itu hidup, tapi mereka hidup ya di dunia lain dan dinyatakan nggak meninggal gitu. Sehingga banyak banget yang takut melintasi kawasan segitiga Bermuda itu, karena mereka takut menjadi korbannya gitu. Selain itu teman-teman, ada juga beberapa yang berspekulasi yang dijelaskan secara ilmiah. Tenggelamnya atau hilangnya kapal dan pesawat itu disebabkan faktor cuaca alam atau kesalahan manusia itu sendiri, dan bisa juga disebabkan karena fenomena alam. Beberapa yang menyatakan kalau kompas mereka di sana itu berputar-putar tanpa arah dan sangat kencang. Bahkan mereka juga melihat cahaya yang begitu sangat besar di atas langit. Bisa juga karena kesalahan navigasi dan perkiraan cuaca yang salah yang diperkirakan oleh manusia itu sendiri. Sehingga saat mereka sampai di sana, cuacanya itu berubah secara tiba-tiba. Dan fenomena alam yang mempengaruhi kecelakaan itu bisa jadi karena gas metana yang naik ke permukaan laut, sehingga apapun yang ada di atas laut atau di udara yang melintasi gas-gas metana yang sudah meluap, mengumpul, dan naik ke atas secara besar-besaran, mereka akan hancur berkeping-keping tanpa tersisa ketika gas metana naik ke dasar laut ya, seperti bom, sehingga yang ada di sekitarnya itu lenyap. Sampai-sampai dilaporkan sudah nggak terhitung lagi bangkai kapal, bangkai pesawat yang terdapat di dasar laut segitiga Bermuda itu. Bahkan menjadi sebuah misteri. Kapal dan pesawat itu hilang gitu, secara misterius. Selain itu, hilangnya kapal dan pesawat itu dikaitkan dengan keberadaan UFO atau alien yang mengambil mereka secara keseluruhan bersama benda itu, yaitu pesawat dan juga kapalnya. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian tentang cerita ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!